la lewat dari Bapak, bersama kami dalam menuntut Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih, amin. Baik, terima kasih kepada Sampai Ibu. Sebelum kita mulai dengan layanan kita hari ini, Ibu akan mencari hadiran dan kegiatan ini. Tulis, Hadir Ibu. Vini, Sakit Sakit Ibu. Ibu. Riva, Ada Bu. Sevi, Ada Ibu. Johansen, Sakit Ibu. Salven, Sakit. Sampai tadi ada pintu di grup Ibu. Mardeni, Ada Ibu. Armando, Ibu Armando sudah Tidak pindah punya. kelas Ibu, besok pindah kelas. Ih, Ya Ibu. layanan kita hari ini tentang pengambilan keputusan kami. Pertama-tama kita harus tahu tentang apa itu pengambilan keputusan kami. Kami itu menurutkan pengambilan keputusan kami adalah proses yang konkret melibatkan refleksi mendalam tentang diri sendiri, pemahaman tentang pada kerja, serta peran sosial dan lingkungan dalam menentukan pilihan kami. Jadi yang dimaksud dengan pengambilan keputusan kami adalah proses di mana seseorang mempertimbangkan berbagai faktor dan informasi untuk membuat pilihan yang tepat mengenai jalur karir yang akan diambil. Materi yang berikut yaitu tujuan pengambilan keputusan karir. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama yaitu menemukan kepuasan kerja. Menemukan kepuasan kerja itu menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat yang kita miliki. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Itu memilih karir yang menjanjikan secara finansial akan memberikan keamanan dan kenyamanan dalam diri teman-teman. Yang berikut yaitu mencapai tujuan jangka panjang. Pertama itu karir yang progresif. Itu memilih karir yang memiliki peluang pertumbuhan dan perkembangan akan memungkinkan teman-teman mencapai tujuan jangka panjang seperti promosi jabatan atau pencapaian prestasi. Kedua itu kontribusi terhadap masyarakat. Teman-teman memilih pekerjaan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat akan memberikan rasa kepuasan dan makna yang lebih besar. Baik, kita lanjut materi yang berikut yaitu manfaat dalam pengambilan keputusan karir. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepuasan hidup. Teman-teman, meningkatkan keputusan karir yang tepat dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Proses pengambilan keputusan karir sering kali melibatkan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan yang kita miliki. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri kita dapat memilih jalur yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dan meningkatkan potensi karir kita. Yang keempat yaitu meningkatkan kepercayaan diri. Proses pengambilan keputusan karir yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dalam memilih dan menjalani karir kita. Yang kelima
tujuan yang jangka panjang. Yang keempat itu, teman-teman harus melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Yang kelima itu, pertimbangkan keseimbangan kehidupan dan kerja. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana pilihan karir akan mempengaruhi keseimbangan kehidupan dan kerja. Yang keenam itu, mengambil waktu untuk refleksi. Setelah mengevaluasi semua informasi dan alternatif, teman-teman harus luangkan waktu untuk merenungkan keputusan karir. Yang ketujuh yaitu siap untuk beradaptasi. Keputusan karir tidak selalu bersifat permanen, tapi teman-teman harus bersiap untuk beradaptasi dan melakukan perubahan. Baik, sekian materi dari Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu minta PK21 untuk menyimpulkan materi hari ini. Ibu minta kata itu untuk menyimpulkan materi hari ini. Proses individu untuk mulai memilih, mulai merencanakan karir yang sesuai dengan